musuhnya sudah di depan mata dan ini perang bak kayak kiamat. Ini benar-benar berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Kenapa? Apakah ini cuma asumsi doang? Jawabannya tidak. Ini jawabannya dengan bukti dan data yang telah kukumpulkan selama ini. Dan kalau kalian memang ingin, kalian lihat berita-berita dan informasi. Dan saya akan rangkum semuanya nih. Dan saya menyimpulkan bahwa perang itu memang beneran akan terjadi sebentar lagi. Buktinya apa? Lihat aja, bangsa-bangsa barat, khususnya aliansi NATO itu prioritas kemana? Ke pertahanan. Mereka prioritas kemana? Ke anggaran militer. Itu sangat-sangat berbahaya sekali untuk kita semua pahami. Dan ini, kalau kita menganggap ini bukan perang kecil, kayak mana ya cara kalau pikir kalian itu kayak mana? Aku gak paham gitu. Kita tuh selalu pikir bahwa ini perang bukan seperti perang yang seperti kalian bayangkan. Ini perang jauh lebih besar lagi, jauh. Kehancurannya jauh lebih besar, bak kayak kiamat. Ini senjata nuklir, semuanya teknologi. Dan kehancurannya jauh lebih besar daripada kalian bayangkan. Ini kayak kiamat gitu. Kalau perang ini terjadi, ini kiamat dunia ini, kiamat. Ini berbahaya sekali kalau kita menganggap ini bukan perang biasa. Ini perang jauh luar biasa. Ini memang akan terjadi karena China menentang Amerika Serikat. Biarpun itu cuma diplomatisnya, tapi di sisi lain Amerika itu sadar betul dan mereka sadar betul bahwa mereka tuh nggak mungkin bodoh gitu melihat sejarah itu kayak mana gitu. Dan Amerika sudah sadar kalau mereka tidak mengantisipasi ini, mereka tidak akan cari negara terkuat dan kekuatan mereka akan terganggu. Makanya ini harus kalian pahami. Makanya di sini saya ingin bilang bahwa memang harus ada pemahaman. Kita tuh jangan berpikir itu kayak tolol gitu. Kita harus berpikir tuh di masa depan. Apa yang harus kita lakukan ketika perang ini terjadi? Hal yang utama yang saya ingin peringatkan adalah pangan. Kita harus persiapkan pangan. Harga pangan itu akan melonjak ketika perang itu terjadi. Kelangkaan itu akan terjadi. Itu mau tak mau harus diterima. Kenyataannya iklim global itu akan berubah gara-gara penggunaan senjata nuklir. Itu akan berubah. Itu akan berdampak pada panen padi. Itu harus kalian pikir sampai di situ gitu. Dan jangan anggap ini masalah kecil, jangan ya. Ini masalah besar sekali. Perang sudah di depan mata. Dan ini peringatan untuk kita semua masyarakat Indonesia. Ini bukan masalah hal yang ku ingin kalian pahami, tapi masalah ini jauh lebih besar. Ledakannya, bayangkan ledakannya akan kayak mana. Saya ingin kalian pahami ini sebagai persiapan kalian untuk menghadapi perang. Nah, ini harus ada persiapan. Nah, orang-orang kaya seperti Elon Musk sudah tahu bahwa mereka tuh sudah nggak aman lagi tinggal di bumi. Karena apa? Ketegangan. Makanya kenapa narasi mereka mengatakan tahun 2030 kita harus bisa membuat koloni di Mars. Kenapa? Memang bumi sedang tidak baik-baik saja. Ini sebuah peringatan, ini sebuah naruriah pemberitahuan untuk kalian semua bahwa para elit itu akan selamat, tapi kita itu tidak akan selamat. Kita akan menderita akibat perang ini. Makanya para elit-elit itu seperti Elon Musk itu sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Narasi mereka ingin tinggal di Mars itu tadi akibatnya. Karena perang itu nggak mungkin bisa dihindari. Ya, ini kehancurannya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Tidak seperti perang dunia kedua. Bayangkan saja, pada saat perang dunia kedua itu baru perkembangan teknologinya masih lumayan cepat. Itu sudah kehancurannya sudah bagaimana? Apalagi di sekarang nih dunia sangat-sangat canggih dengan teknologi yang super canggih. Apalagi sekarang AI. Bayangkan gitu. Kehancurannya itu kayak mana? Itu yang perlu kita perhatikan. Ini berbahaya sekali kalau kita menganggap ini bukan perang biasa. Ini perang biasa gitu. Bukan. Ini perang luar biasa sekali. Dan ini penentu negara adidaya selanjutnya. Negara terkuat selanjutnya. Yang akan mengontrol dunia ini selanjutnya.
Ini akan penentu. Apakah Amerika akan menang? Kita tidak tahu. Apakah Cina akan menang? Kita tidak tahu. Apakah Rusia akan menang? Kita tidak tahu. Bukan secara asumsi, tetapi untuk melihat hasilnya setelah kejadian itu. Karena prediksi itu ya udah, prediksi ya prediksi. Banyak prediksi mengatakan bahwa Cina akan menang dalam pertarungan ini. Tapi ya dulu prediksi. I don't know. Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita tidak tahu bahwa itu tiba-tiba menang ini, tiba-tiba menang itu, tidak tahu. Karena kekuatannya itu akan selalu di rumah timbul kekuatan besar. Dan sebenarnya sekarang di luar prediksi kita. Itu tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi saya ingin ada persiapan untuk masyarakat, ada persiapan untuk negara kita, pemerintah. Ini perang di depan mata, geopolitik sedang tidak stabil.